Kupikir haji akan jadi ajang pamer tiket VIP ke surga. Tapi, satu tendangan di depan Ka'bah mengubah segalanya. Duniaku runtuh, harta lenyap, dan aku terjebak dalam neraka dunia. Di jantung kota metropolitan yang tak pernah tidur, hiduplah seorang pemuda bernama Irfan. Usianya baru menginjak kepala 3, sebuah usia yang bagi kebanyakan orang adalah fase pencarian jati diri dan awal meniti karier. Namun, bagi Irfan, fase itu telah ia lalui dengan gemilang. Lulusan universitas ternama di luar negeri dengan predikat cum laude, ia kini menduduki posisi manajerial di sebuah perusahaan multinasional yang disegani. Gaji fantastis, mobil mewah, apartemen di pusat kota, semuanya ia miliki. Seolah hidup memang diciptakan untuk memanjakan setiap keinginannya. Ia lahir dari keluarga terpandang dan kaya raya, tak pernah sekalipun merasakan pahitnya perjuangan hidup. Sejak kecil, segala kebutuhan dan keinginannya selalu terpenuhi. Bahkan seringkali sebelum ia sempat memintanya. Lingkungan ini, sayangnya, telah menanamkan benih kesombongan yang tumbuh subur di dalam jiwanya. Irfan memiliki wajah yang rupawan, tubuh atletis, dan penampilan yang selalu necis. Pakaiannya mahal, jam tangannya berjenama mewah, dan parfumnya selalu dari merek-merek papan. CTA, ia adalah perwujudan sempurna dari seorang eksekutif muda yang sukses, yang seringkali menjadi idola bagi banyak orang. Namun, di balik tampilan luarnya yang memukau itu, tersimpan hati yang dingin dan angkuh. Ia memandang rendah orang lain, terutama mereka yang menurutnya tidak selevel dengannya, mereka yang miskin, yang berpendidikan rendah, atau yang tidak memiliki status sosial tinggi. Senyumnya seringkali hanya sekadar formalitas. Pandangan matanya tajam, penuh perhitungan, dan kerap kali menyiratkan superioritas. Ia jarang mendengarkan pendapat orang lain, merasa bahwa ide-idenya selalu yang terbaik, dan enggan menerima kritik. Baginya, dunia ini berputar di sekelilingnya, dan orang lain hanyalah figuran dalam drama kehidupannya yang megah. Kini, Irfan dihadapkan pada sebuah perjalanan besar, sebuah ibadah yang diimpikan banyak umat muslim di seluruh dunia, menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, Mekah. Namun, motivasinya untuk pergi haji jauh dari kata tulus, bukan panggilan jiwa, bukan kerinduan akan Baitullah, apalagi keinginan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ia pergi haji karena tuntutan keluarga besar yang mengharapkan ia segera bergelar haji demi menjaga citra dan kehormatan keluarga. Lebih dari itu, Irfan melihat kesempatan ini sebagai ajang pencitraan diri, sebuah investasi sosial untuk meningkatkan gengsi dan statusnya di mata kolega bisnis dan masyarakat luas. Seorang haji sukses, muda dan dermawan, pikirnya, pasti akan semakin melambungkan nama saya. Ia bahkan sudah membayangkan bagaimana tuanman kantornya akan memujinya, bagaimana klien-klien besar akan lebih mudah percaya padanya. Setelah ia menyandang gelar suci itu, persiapan haji Irfan pun diliputi oleh sikap yang sama. Ia memilih biro perjalanan haji paling eksklusif dengan fasilitas bintang 5, bukan karena ingin nyaman beribadah, melainkan karena tidak mau bercampur dengan orang biasa atau merasakan sedikit pun kesulitan. Saat mengikuti manasik haji, ia sering terlihat bosan dan tidak serius. Ia sibuk memainkan ponselnya, sesekali melirik sinis pada jamaah lain yang menurutnya terlalu kampungan atau kuno dalam berpakaian dan berbicara. Mengapa mereka begitu bersemangat dengan hal-hal remeh? Seperti, gumamnya dalam hati, melihat seorang ibu tua yang dengan khusyuk mendengarkan setiap petunjuk manasik. Ia bahkan pernah terang-terangan menegur seorang bapak tua yang batuk-batuk di sebelahnya, seolah-olah batuk itu adalah kesalahan pribadi yang mengganggu ketenangan Irfan. Bisakah Bapak menahan batuknya sedikit? Ini mengganggu konsentrasi, ucapnya dengan nada tinggi, tanpa sedikit pun empati. Bapak tua itu hanya menunduk dan meminta maaf, membuat Irfan merasa semakin di atas angin. Pramu haji yang ditugaskan mendampinginya pun seringkali menjadi sasaran keluh kesahnya. Ini terlalu panas,
katanya saat sesi manasik di lapangan. Mengapa kita tidak bisa duduk di dalam ruangan berase saja? Bukankah saya sudah membayar mahal? Setiap detail kecil yang tidak sesuai dengan ekspektasinya akan langsung ia lontarkan. Dengan nada kesal, seolah-olah dunia harus bertekuk lutut di hadapannya. Ia hanya tertarik pada aspek-aspek yang berkaitan dengan kenyamanan pribadi dan status sosial. Obrolannya dengan sesama jamaah pun selalu berujung pada pamer harta atau skepsi. Saya punya 3 perusahaan. Ia pernah berkata dengan sombong kepada seorang jamaah lain yang bertanya tentang pekerjaannya. Jadi, waktu untuk haji ini sangat berharga bagi saya. Saya harap semuanya berjalan mulus. Perasaan paling dominan dalam dirinya saat itu adalah kebanggaan diri yang tak terbatas. Ia merasa bahwa ia adalah segelintir orang yang beruntung dan terpilih untuk menunaikan ibadah ini di usia muda. Sementara banyak orang lain yang menurutnya kurang beruntung atau tidak punya kemampuan finansial, hanya bisa bermimpi. Irfan percaya bahwa kemampuannya membayar biaya haji yang fantastis adalah bukti bahwa Allah memberkatinya lebih dari orang lain. Ia lupa bahwa ibadah haji adalah panggilan hati, bukan ajang pamer kekayaan atau derajat sosial. Ia menganggap ibadah ini sebagai pencapaian pribadi, sebuah trofi yang akan ia pamerkan di lemari kesuksesannya, bukan sebuah proses penyucian diri atau bentuk penyerahan diri total kepada Sang Pencipta. Dengan hati yang dipenuhi kesombongan dan angkuh ini, Irfan pun siap melangkahkan kakinya menuju tanah suci, tanpa menyadari bahwa perjalanan ini akan mengubah segalanya. Jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Ia berangkat dengan membawa ego sebesar Ka'bah itu sendiri. Dan alam semesta Sioliala tengah bersiap untuk mengajarkan sebuah pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Hari yang dinanti-nantikan tiba. Irfan berdiri gagah di terminal keberangkatan internasional, mengenakan seragam ihramnya yang putih bersih, kontras dengan sorot matanya yang dipenuhi kesombongan. Di sekelilingnya, ratusan jamaah lain tampak memancarkan aura ketenangan dan kebahagiaan. Sebagian besar dari mereka adalah lansia dengan wajah berkerut, namun penuh senyum. Irfan merasa risih dengan keramaian itu. Seolah-olah ia adalah berlian di antara kerikil-kerikil jalanan. Ia melirik sinis pada seorang kakek yang kesulitan membawa tas ranselnya, atau pada sekelompok ibu-ibu yang tertawa riang sambil berbagi bekal. Mengapa mereka harus seberisik ini? Keluhnya dalam hati. Menarik napas panjang, ia bahkan sengaja berdiri sedikit menjauh dari rombongan, seolah tidak ingin dicampur adukan dengan mereka. Pak Irfan, mari kita kumpul di titik kumpul, panggil seorang pramugara biro haji dengan ramah. Irfan hanya mengangguk acuh tak acuh, tanpa membalas senyuman itu. Ia sibuk menelepon asisten pribadinya, memastikan segala urusan bisnis di kantor berjalan lancar selama ia pergi. Jangan ada satupun kesalahan. Ya, saya akan memantau dari jauh, ucapnya dengan nada tegas. Seolah-olah ia sedang memimpin rapat dewan direksi, bukan bersiap untuk ibadah. Bahkan, saat melewati pemeriksaan keamanan, ia merasa dirinya berhak mendapatkan perlakuan khusus. Ia mendasar, kasar ketika antrean bergerak lambat, dan tatapannya penuh penghinaan saat seorang petugas meminta ia melepaskan jam tangan mahalnya. Apakah Anda tahu jam tangan ini harganya berapa? Tanyanya dengan nada merendahkan, membuat petugas itu sedikit terkejut. Begitu memasuki pesawat, Irfan langsung mencari kursinya di kelas bisnis yang mewah. Ia tersenyum tipis, puas, karena berhasil menghindari kerumunan di kelas ekonomi. Primuk menyambutnya dengan ramah, dan Irfan hanya membalas dengan anggukan kepala. Ia duduk bersandar nyaman di kursi empuknya, segera mengeluarkan laptop untuk meninjau beberapa dokumen bisnis yang ia bawa. Seolah-olah perjalanan haji ini hanyalah sebuah interupsi singkat dari kesibukan dunianya. Di sampingnya, Parubaya dengan kopiah lusuh duduk dengan tenang, membaca buku saku doa-doa. Irfan meliriknya sekilas, merasa geli. Orang-orang ini benar-benar tidak bisa lepas
dari buku-buku agama mereka, pikirnya sinis. Tak lama setelah pesawat lepas landas, hidangan mewah disajikan. Irfan mengernyitkan dahi ketika melihat porsi makanan yang menurutnya terlalu kecil. Padahal, ia sudah membayar mahal. Apakah ini yang disebut hidangan kelas bisnis? Porsinya bahkan lebih kecil dari makanan di restoran cepat saji, keluhnya pada pramugari yang lewat. Pramugari itu hanya tersenyum canggung dan meminta maaf, menjelaskan bahwa porsi disesuaikan dengan standar penerbangan haji. Namun Irfan tak puas. Ia terus menggerutu sepanjang waktu, mengeluhkan segala hal, mulai dari suhu kabin yang terlalu dingin, hingga suara dengkuran penumpang di kursi belakang. Ia mengabaikan film-film religi yang diputar di layar, lebih memilih untuk meninjau laporan keuangan perusahaannya selama penerbangan. Beberapa jamaah mencoba menyapa atau mengajaknya berbincang ringan. Mereka bertanya dari daerah mana ia berasal, atau bagaimana perasaannya akan segera menunaikan haji. Irfan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan singkat dan datar, tanpa minat sama sekali. Ia selalu mengakhiri percakapan dengan nada superior, seperti, "Saya sibuk, ada urusan penting yang harus saya selesaikan," atau "Saya tidak punya banyak waktu untuk berbasa-basi." Ia bahkan pernah dengan sengaja membalikkan badan, memunggungi seorang ibu-ibu yang mencoba bercerita tentang pengalaman hajinya ditahan-tahan sebelumnya. Irfan merasa cerita-cerita itu membosankan dan tidak relevan dengan dirinya. Dalam benaknya, Irfan sudah membayangkan bagaimana ia akan pulang nanti. Ia akan disambut meriah oleh keluarga, teman, dan kolega. Gelar haji Irfan akan melekat padanya, menambah bobot citra kesuksesannya. Ia bahkan sudah merencanakan untuk mengadakan syukuran besar-besaran, mengundang tokoh-tokoh penting dan media. Bagi Irfan, haji ini bukan tentang membersihkan dosa atau meraih pahala, melainkan tentang menambah prestise dan mengukuhkan posisinya di puncak hierarki sosial. Ia membayangkan dirinya akan menjadi panutan, bukan karena keteladanannya, melainkan karena kekayaan dan kesuksesan yang ia raih. Kini dilengkapi dengan label kesalehan yang diakui masyarakat. Ia sama sekali tidak memikirkan esensi perjalanan spiritual ini. Baginya, ihram hanyalah selembar kain putih yang harus ia kenakan. Doa-doa hanyalah rangkaian kata-kata hafalan yang harus ia ucapkan. Dan Ka'bah hanyalah sebuah bangunan suci yang harus ia kunjungi. Tidak ada kehusyukan, tidak ada kerendahan hati, tidak ada sedikit pun rasa penyerahan diri kepada Allah. Yang ada hanyalah perhitungan untung rugi, pencitraan, dan bagaimana ia bisa memanfaatkan perjalanan ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Langit biru di luar jendela pesawat tampak begitu tenang, seolah menyimpan rahasia besar yang akan segera terungkap. Sementara Irfan, dengan segala angkuhnya, tak sedikit pun menyadari bahwa setiap desah napasnya di udara suci ini sudah diawasi. Dan sebuah takdir sedang menunggunya jadi di pen. Di sebuah tempat yang paling mulia di muka bumi. Ia akan segera diuji, dan kesombongannya akan menjadi pemicu dari serangkaian kejadian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pesawat mendarat mulus di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah. Udara panas langsung menyergap saat pintu pesawat terbuka, membawa aroma gurun pasir bercampur aroma kota. Irfan mengernyitkan dahi, merasa tidak nyaman dengan suhu yang begitu menyengat. Ia melirik sinis pada rombongan jamaah yang berdesakan di lorong pesawat, seolah ingin segera keluar. Mengapa mereka begitu terburu-buru? Pikirnya, sambil tetap tenang di kursinya, menunggu penumpang lain beranjak. Ia adalah yang terakhir turun dari kelas bisnis, menunjukkan sikap superioritasnya. Proses imigrasi dan pengambilan bagasi adalah ujian kesabaran bagi Irfan. Antrean panjang, keramaian yang luar biasa, dan suara hiruk-pikuk dari berbagai bahasa dunia membuatnya frustasi. Ia mendesah berkali-kali, mengipas-ngipas wajahnya dengan tangan, dan sesekali mengeluhkan lambatnya proses kepada pramugara biro haji yang mendampinginya. Ini tidak efisien sama sekali. Jared, matanya tajam, mengamati setiap orang di sekitarnya.
mencari-cari celah atau orang yang bisa ia mintai bantuan agar prosesnya lebih cepat. Ia merasa jijik melihat beberapa jamaah yang sudah terlihat kelelahan, duduk di lantai sambil menunggu. Mereka seharusnya lebih siap, pikirnya, tanpa sedikit pun menyadari bahwa kelelahan itu adalah bagian dari ujian spiritual yang seharusnya juga ia rasakan. Setibanya di hotel mewah bintang 5 yang sudah ia pesan, Irfan merasa sedikit lebih tenang. Kamarnya luas, fasilitasnya lengkap, dan pemandangan Ka'bah dari jendelanya begitu memukau. Ia segera merapikan pakaiannya, menyemprotkan parfum mahalnya, dan memesan makanan ke kamar, menolak ajakan untuk makan bersama rombongan jamaah lain. "Saya butuh waktu sendiri," katanya singkat, padahal ia hanya tidak ingin bercampur dengan orang-orang yang ia anggap biasa. Kemegahan hotel itu sedikit meluluhkan kekesalannya, membuatnya merasa bahwa setidaknya ia masih bisa menikmati standar hidupnya yang tinggi, namun hatinya tetap hampa. Meskipun ia tahu ia berada di kota suci, di dekat Baitullah yang mulia, tidak ada getaran spiritual yang ia rasakan. Pikirannya dipenuhi dengan urusan pekerjaan yang belum selesai, saham yang harus ia pantau, dan rencana liburan mewah setelah pulang haji. Ia melihat Seabah dari kejauhan, sebuah kotak hitam raksasa yang tampak agung. Namun dalam benaknya, itu hanyalah sebuah bangunan bersejarah yang harus ia kunjungi untuk memenuhi formalitas. Ia tidak merasakan kerinduan, kekaguman, apalagi rasa rendah diri di hadapan kebesaran Tuhan. Sore itu, setelah beristirahat sejenak, rombongan dijadwalkan untuk melaksanakan tawaf pertama mereka. Irfan mengenakan ihramnya dengan rapi, namun langkah kakinya tidak seiring dengan getaran hati jamaah lain yang penuh haru. Saat bus membawa mereka mendekati area Masjidil Haram, keramaian jamaah yang berjalan kaki membuat Irfan kembali mengeluh. "Mengapa jalanan ini begitu macet? Seharusnya ada jalur khusus untuk jamaah kelas atas seperti kami," ia bergumam sinis. Pemandangan jutaan manusia berpakaian ihram yang tumpah ruah di jalanan, berjalan beriringan menuju kiblat, seharusnya memicu kekaguman akan persatuan umat. Namun Irfan hanya melihatnya sebagai sebuah kekacauan dan ketidaknyamanan. Sesampainya di pelataran Masjidil Haram, Irfan terpana sejenak. Ka'bah berdiri kokoh di tengga-tengga lautan manusia. Cahaya lampu yang memancar dari menara-menara masjid semakin menambah kesan megah. Suara talbiyah yang menggema dari ribuan bibir menyelimuti udara, menciptakan atmosfer yang syahdu dan sakral. Untuk sesaat, Irfan merasakan sedikit getaran di hatinya. Namun, itu lebih seperti kekaguman akan arsitektur dan skala kemegahan, bukan sebuah panggilan spiritual. Getaran itu cepat berlalu, tergantikan oleh rasa kesal akan keramaian yang membuatnya sulit bergerak. "Ayo, Pak Irfan, kita harus segera masuk ke dalam," seru seorang pembimbing haji, berusaha menuntunnya di tengah kerumunan. Irfan mengangguk kaku, namun matanya terus mengamati sekeliling, mencari-cari celah agar ia bisa mendahului orang lain. Ia bahkan mendorong pelan beberapa jamaah di depannya agar bisa melangkah lebih cepat. Rasa tidak sabar memuncak dalam dirinya. Ia merasa semua orang terlalu lambat, terlalu berhati-hati, dan terlalu banyak berdoa. Baginya, ibadah ini hanyalah serangkaian ritual yang harus diselesaikan secepat mungkin. Ia ingin segera menyelesaikan tawaf sa'i dan ritual lainnya agar bisa kembali ke rutinitasnya yang penting. Irfan melihat seorang kakek tua yang berjalan sangat lambat di depannya. Tangannya berpegangan pada tongkat, matanya menatap lurus ke depan dengan khusyuk. Kakek itu sesekali berhenti untuk beristirahat sebentar, menarik napas dalam-dalam. Irfan mendengus kesal. Mengapa orang tua ini tidak naik kursi roda saja? Pikirnya tanpa empati. Ia lalu mengambil langkah besar, menyalip kakek itu dengan kasar, bahkan tanpa mengucapkan maaf. Ia tidak peduli jika tindakan itu membuat kakek tua itu sedikit terhuyung. Dalam pikirannya, ia adalah orang penting, dan waktu adalah uang. Tidak ada tempat untuk belas kasihan atau kesabaran di tengah misi sucinya ini, yang sebenarnya
adalah misi pencitraan diri. Hati Irfan tetap keras. Gemuruh di sekitarnya adalah suara doa dan dizikir yang menyentuh langit. Namun hatinya sendiri tetap hampa, terpaku pada fata morgana kesombongan dunia. Ia belum tahu bahwa takdir telah menyiapkan sebuah pelajaran yang akan menyentaknya sangat dekat. Bahkan mungkin sudah berada di dekatnya. Suasana di Masjidil Haram menjelang waktu tawaf begitu padat, namun sakral. Jutaan pasang mata tertuju pada satu titik. Ka'bah, lantunan talbiyah, zikir, dan doa bercampur menjadi melodi spiritual yang memenuhi setiap sudut udara. Irfan, dengan langkah angkuh, menembus kerumunan, berusaha mencari posisi paling dekat dengan Ka'bah. Seolah-olah semakin dekat ia dengan bangunan suci itu, semakin tinggi pula derajatnya di mata Tuhan dan manusia. Ia tidak sabar. Matanya melirik jam tangannya yang berkilauan, seolah ingin segera menyelesaikan ritual ini. Waktu saya terbatas, bisiknya pada pembimbing haji. Bisakah kita mempercepat prosesnya? Pembimbing itu hanya tersenyum tipis, menjelaskan bahwa tawaf adalah ibadah yang membutuhkan kekhusyukan dan kesabaran. Namun, penjelasan itu sama sekali tidak masuk ke telinga Irfan. Ia berhasil mencapai barisan terdepan, tempat jamaah bergerak. Lebih lambat karena padatnya kerumunan. Di sanalah ia pertama kali melihat kakek itu lagi. Sang kakek duduk bersimpuh di salah satu sudut dekat Ka'bah, berjarak hanya beberapa meter dari Irfan. Punggungnya membungkuk, kepalanya menunduk dalam, tangannya terkatup erat, dan bibirnya bergerak pelan, melantunkan doa-doa yang tak terdengar. Aura ketenangan memancar dari dirinya, seolah dunia di sekelilingnya yang riuh tidak sedikit pun mengganggu kekhusyukannya. Irfan merasa jengkel. Mengapa ia duduk di sini? Menghalangi jalan, pikirnya. Ia melihat kakek itu sebagai penghalang, bukan sebagai sesama hamba Allah yang tengah beribadah. Tawaf dimulai. Irfan berusaha menjaga langkah cepatnya, namun ia terus-menerus terhambat oleh jamaah lain yang berjalan lebih lambat, yang tampak lebih menikmati setiap putaran dengan doa dan dizikir yang mendalam. Ia mendesah frustasi, sesekali mendorong pelan orang di depannya untuk menciptakan ruang. Putaran pertama terasa seperti siksaan baginya. Ia tidak merasakan keagungan, tidak ada air mata penyesalan atau kekaguman yang mengalir di pipinya. Yang ada hanyalah rasa lelah, gerah, dan keinginan untuk segera menyudahi. Ia hanya mengulang-ulang doa yang dihafalnya, tanpa memahami maknanya. Seperti robot yang diprogram, saat putaran kedua, ia kembali berpapasan dengan kakek itu. Kali ini, sang kakek berdiri, bergerak perlahan ke arah Hajar Aswad, dengan mata terpejam. Seolah-olah, ia sedang berkomunikasi langsung dengan Ilahi. Gerakannya sangat lambat, penuh kehati-hatian, dan tak ingin mengganggu siapapun. Namun, bagi Irfan, gerakannya adalah halangan. Irfan sudah terlalu terfokus pada tujuannya untuk segera menyelesaikan putaran, dan kakek itu seolah menjadi tembok penghalang di jalannya. Rasa jengkel Irfan memuncak. Ia mempercepat langkahnya, berharap bisa melewati kakek itu, namun kakek itu tetap berada di depannya, bergerak dengan irama kekhusyukannya sendiri. "Minggir sedikit, Pak," gumam Irfan pelan. Namun nadanya dingin dan menuntut. Kakek itu tidak bergeming, atau mungkin tidak mendengarnya. Ia tetap dalam dunianya, dunia doa dan penyerahan diri. Irfan merasa darahnya mendidih. Kesombongan dan ketidaksabarannya telah mencapai batas. Ia merasa haknya untuk bergerak cepat diabaikan oleh seorang tua yang ia anggap menghalangi. Bagaimana mungkin orang sepertinya, seorang eksekutif sukses, harus terhambat oleh seorang kakek tua yang hanya berdoa? Ego Irfan terlalu besar untuk memahami bahwa di tanah suci ini, semua manusia adalah sama di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan derajat atau status sosial. Putaran ketiga, keempat, dan kelima berlalu dengan perasaan yang sama. Irfan terus-menerus merasa terganggu oleh keramaian, oleh orang-orang yang menurutnya terlalu lambat, dan oleh suhu yang panas. Ia hanya ingin ritual ini cepat selesai. Kekhusyukan dan ketulusan, dua hal esensial dalam ibadah ini,
sama sekali tidak ada dalam hatinya. Ia bahkan sempat mengeluarkan ponselnya, mengambil beberapa foto Ka'bah, seolah-olah itu adalah sebuah objek wisata yang harus ia dokumentasikan untuk pamer di media sosial nanti. Ia tidak peduli dengan larangan mengambil foto berlebihan saat tawaf atau dengan etika beribadah yang seharusnya. Semua yang ia lakukan hanyalah untuk memenuhi standar pribadinya akan sebuah ibadah haji yang sempurna di mata manusia, bukan di mata Tuhan. Di putaran ke-6, ia kembali melihat kakek itu. Kali ini, kakek itu kembali bersimpuh di sudut yang sama, persis di jalur yang dilewati Irfan. Wajahnya tampak pucat, namun bibirnya masih komat kamit berdoa, seolah seluruh jiwanya telah meresap ke dalam doa-doa itu. Di sekelilingnya, jamaah lain bergerak hati-hati, berusaha tidak mengganggu kehusyukan sang kakek. Namun, tidak bagi Irfan. Pandangan matanya menyiratkan kejengkelan yang luar biasa. Ia merasa kakek itu sengaja menghalangi jalannya, merusak alur tawafnya yang sudah penuh rintangan. Amarah mulai membakar dadanya, memuncak hingga ke ubun-ubun. 7 putaran tawaf yang seharusnya menjadi momen penyucian diri, kini ternoda oleh ego dan amarah yang tak terkendali. Ia sudah siap untuk melakukan sesuatu yang akan ia sesali seumur hidupnya. Napas Irfan memburu. Keramaian di sekitar Ka'bah terasa semakin menyesakkan, dan keringat membasahi dahi serta punggungnya. Ia sudah menyelesaikan 6 putaran tawaf, dan hanya 1 putaran lagi tersisa. Namun, di tengah perjalanannya menuju putaran terakhir, matanya kembali tertuju pada kakek itu. Sang kakek masih berada di sana, bersimpuh di tepi jalur tawaf. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Bibirnya terus melantunkan doa dengan mata terpejam rapat. Seolah-olah seluruh alam semesta telah lenyap, dan hanya dirinya serta Tuhannya yang Sayyidah. Gerakan jamaah di sekelilingnya menjadi sedikit terhambat karena berusaha menghormati kehusyukan sang kakek. Bagi Irfan, pemandangan itu adalah puncak dari rasa jengkelnya yang telah menumpuk sejak awal. Ia merasa kakek itu bukan hanya menghalangi jalannya, tetapi juga sengaja memancing emosinya. Mengapa ia harus duduk di sini? Mengapa ia harus menghalangi orang lain? Pikiran-pikiran itu berkelebat cepat di benaknya, mengobarkan api kemarahan. Ia lupa bahwa ia sedang berada di tanah suci, di hadapan Ka'bah, tempat di mana setiap umat muslim seharusnya membuang segala bentuk keangkuhan dan kesombongan. Ego Irfan telah menguasai akal sehatnya. Ia tidak melihat seorang hamba Tuhan yang sedang khusyuk, melainkan hanya melihat sebuah penghalang yang harus segera disingkirkan. Tanpa berpikir panjang, tanpa sedikit pun rasa hormat, Irfan mengayunkan kakinya. Sebuah tendangan pelan namun cukup keras mengenai punggung bagian bawah kakek itu. "Minggir!" desis Irfan dengan suara tertahan namun penuh tekanan. Kakek itu tersentak, doanya terhenti. Matanya yang semula terpejam, perlahan terbuka. Ia mendongak, menatap Irfan dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan tatapan marah, bukan tatapan sedih, melainkan tatapan yang sangat dalam, seolah menembus relung jiwa Irfan. Tatapan itu penuh ketenangan, namun juga mengandung sesuatu yang berat, seolah ia melihat masa depan Irfan yang kelam akibat perbuatannya. Irfan sempat melihat kilatan cahaya aneh di mata sang kakek, sebuah cahaya yang membuatnya bergidik sesaat, namun segera ia tepis. Beberapa jamaah di sekitar yang melihat insiden itu tampak terkejut. Ada yang menatap Irfan dengan pandangan tak percaya, ada pula yang berbisik-bisik, tidak menyangka ada orang yang bisa melakukan hal sekasar itu di tempat suci ini. Seorang wanita parubaya bahkan sampai menutup mulutnya dengan tangan, menunjukkan rasa tidak percayanya. Irfan tidak peduli. Ia hanya ingin cepat-cepat melewati kakek itu. Setelah menendang, ia segera melangkah, meninggalkan kakek itu yang masih terdiam di tempatnya, menatap kepergian Irfan dengan pandangan yang tak bergeser sedikit pun. Irfan melanjutkan putaran terakhirnya dengan jantung berdebar, bukan karena kehusyukan, melainkan karena adrenalin dan sedikit rasa puas
Karena telah melampiaskan kejengkelannya, ia merasa berhasil mengatasi masalah itu. Ia menganggap dirinya pemberani, karena berani menyingkirkan penghalang di depannya. Tidak ada rasa bersalah yang hinggap di benaknya. Tidak ada penyesalan. Ia bahkan merasa bangga, seolah-olah ia telah menunjukkan siapa dirinya seseorang yang tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalannya. Setelah menyelesaikan putaran ketujuh, Irfan segera bergegas menuju tempat Sai. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Tidak sedikit pun memikirkan kondisi kakek yang baru saja ia tendang. Dalam hatinya, ia sudah melupakan insiden itu, menganggapnya sebagai gangguan kecil yang berhasil ia atasi. Namun, ia tidak tahu bahwa tendangan itu bukan hanya mengenai tubuh seorang kakek tua, melainkan juga telah menendang gerbang takdirnya sendiri. Tindakan sembrono dan angkuhnya di tempat paling mulia di muka bumi ini telah memicu serangkaian peristiwa yang tak terduga. Yang mengubah alur hidupnya secara drastis. Kaba, yang menjadi saksi bisu keangkuhannya, seolah telah menyimpan energi, menunggu waktu yang tepat untuk memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Irfan. Sebuah guncangan akan segera datang, dan Irfan sama sekali belum siap menghadapinya. Setelah insiden di dekat Ka'bah, Irfan merasa lega dan berhasil menyelesaikan rangkaian tawaf serta sa'i dengan cepat. Seperti target yang harus ia capai, ia kembali ke hotelnya dengan perasaan puas, menganggap dirinya telah menunaikan ibadah haji dengan sempurna, sesuai standar yang ia tentukan sendiri. Malam itu, ia tidur nyenyak. Tidak ada sedikit pun bayangan penyesalan atas tindakannya terhadap kakek tua. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Keesokan paginya, ketika ia bersiap untuk melaksanakan ibadah berikutnya, ia mulai merasakan keanehan. Irfan mencari ponsel cerdasnya yang biasa ia letakkan di nakas samping tempat tidur. Ia mencari di tas, di laci, bahkan di bawah bantal. Itu lenyap. Panik mulai menyergap. Ponsel itu bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga berisi kontak penting klien-kliennya, dokumen-dokumen pekerjaan rahasia, dan segala hal yang berkaitan dengan identitasnya sebagai seorang pebisnis sukses. Tidak mungkin hilang, gumamnya. Padahal ia yakin semalam ponsel itu ada di sana. Ia menggeledah seluruh kamar, membalik setiap barang, namun ponsel mahal itu tetap tak ada. Ia mencoba menelepon nomornya dari telepon hotel, namun hanya nada sambung kosong yang terdengar. Kemudian, ketika ia hendak mengambil dompetnya untuk membeli minum, dompet itu juga menghilang. Isinya tidak banyak uang tunai, karena Irfan terbiasa menggunakan kartu kredit. Namun, di dalam dompet itu ada beberapa kartu identitas penting, kartu kredit, dan kartu nama miliknya. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ini bukan lagi sekadar kehilangan. Ini terasa seperti kesialan beruntun yang tak masuk akal. Ia tak pernah ceroboh. Selama ini, hidupnya selalu teratur, barang-barangnya tertata rapi, dan ia selalu memastikan semuanya aman. Irfan mencoba menenangkan diri. Mungkin saya lupa menaruhnya, pikirnya. Meskipun nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia melaporkan kejadian ini kepada pihak hotel. Namun setelah pencarian dan pengecekan kamera keamanan yang tidak mengarah ke kamarnya, tidak ada petunjuk apapun. Pihak hotel hanya bisa menyarankan ia untuk lebih berhati-hati. Keanehan tidak berhenti sampai di situ. Ketika ia mencoba melanjutkan ibadah, tubuhnya mulai terasa tidak enak. Rasa pusing yang berputar-putar tak henti-hentinya, dan mual yang hebat membuatnya kesulitan berjalan lurus. Ia mencoba memaksakan diri ke Masjidil Haram. Namun baru beberapa langkah dari hotel, tubuhnya terasa sangat lemas. Panas dingin melanda, dan ia merasa seluruh tenaganya terkuras. Ia sempat hampir pingsan di jalan. Untungnya, seorang jamaah lain. Irfan terpaksa kembali ke hotel dan beristirahat. Penyakit ini datang tiba-tiba, tanpa gejala, dan tidak ada obat yang mempan untuk meredakannya. Sakit kepala itu terasa seperti palu yang memukul-mukul kepalanya dari dalam. Setiap kali ia mencoba beribadah, entah itu salat, membaca Al-Quran, atau berzikir,
Konsentrasinya buyar, pikirannya melayang. Sakit kepalanya semakin parah. Dan ia merasa ada beban berat yang menghimpit dadanya. Ia bahkan tidak bisa menghafal satupun doa baru. Dan doa-doa yang sudah ia hafal pun terasa sulit diucapkan. Lidahnya keluh dan tenggorokannya tercekat. Dulu, ia selalu merasa superior dalam hal ibadah. Selalu menganggap dirinya lebih pintar dan lebih khusyuk. Kini, hanya untuk sekadar membaca takbir, ia harus berjuang keras. Interaksi sosial Irfan pun mulai memburuk secara drastis. Orang-orang di rombongannya yang semula segan, kini tampak menjaga jarak. Ketika ia mencoba mengajak bicara atau bertanya, mereka menjawab seperlunya, dengan ekspresi canggung. Irfan, seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkannya dari orang lain. Ia mencoba meminta bantuan dari sesama jamaah terkait barangnya yang hilang atau sakitnya. Namun, mereka hanya bisa menatapnya dengan iba, tanpa bisa memberikan solusi. Bahkan, pembimbing hajinya pun terlihat mulai kebingungan dengan serangkaian musibah yang menimpa Irfan. Pada suatu malam, ketika ia hendak mengambil kacamata baca di dalam koper itu terasa sangat ringan. Setelah dibuka, isinya nyaris kosong. Semua pakaian mahalnya, beberapa perhiasan, bahkan paspor cadangannya semuanya robek. Kali ini, kepanikan Irfan memuncak hingga ke ubun-ubun. Bukan hanya barang-barang kecil, tapi kini seluruh isi kopernya lenyap, tanpa jejak. Bagaimana mungkin, kamarnya terkunci, tidak ada tanda-tanda pembobolan. Ini di luar nalar. Ia berteriak memanggil petugas hotel. Namun lagi-lagi, tidak ada bukti pencurian. Irfan mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan lagi sekadar nasib sial. Ini terlalu kebetulan, terlalu aneh. Setiap kehilangan, setiap sakit, setiap ketidaknyamanan, terasa sangat personal siluala, ditujukan langsung padanya. Namun, ia terlalu sombong untuk mencari kaitannya dengan tindakannya di Masjidil Haram. Ia hanya bisa menggerutu, menyalahkan nasib, menyalahkan orang lain, menyalahkan segala hal, kecuali dirinya sendiri. Ia duduk termangu di kamarnya yang kosong. Tubuhnya lemas, pikirannya kacau. Inilah awal dari pusaran musibah yang akan menyeretnya lebih dalam. Memaksa Irfan untuk menghadapi konsekuensi dari setiap keangkuhan yang pernah ia ukir. Kejadian aneh yang menimpa Irfan semakin parah, menyeretnya ke dalam pusaran derita, kesendirian yang belum pernah ia alami seumur hidupnya. Penyakit misterius yang menyerangnya tidak kunjung membaik. Rasa sakit kepala yang menyusak nusyek menjadi lebih hebat, disertai demam tinggi yang tak kunjung turun. Sendi-sendinya terasa ngilu. Tubuhnya lemas tak bertenaga. Dan ia bahkan sulit bangkit dari tempat tidur. Wajahnya yang semula segar kini terlihat pucat pasi, dengan mata cekung dan bibir kering. Setiap desah napas terasa berat, seolah paru-parunya dipenuhi pasir gurun. Makanan yang ia santap terasa hambar, dan ia kehilangan selera makan. Dokter hotel yang memeriksanya pun kebingungan. Hasil pemeriksaan medis tidak menunjukkan adanya penyakit serius atau infeksi tertentu yang bisa menjelaskan kondisinya. Dokter hanya bisa memberikan obat penurun demam dan vitamin. Namun, efeknya nihil. Irfan merasa putus asa. Ia yang selalu bangga dengan kesehatan dan kekuatan fisiknya, kini terbaring lemah, tak berdaya. Ibadah haji yang ia impikan sebagai ajang pamer, kini berubah menjadi siksaan. Ia tidak bisa lagi pergi ke Masjidil Haram, jangankan tawaf, untuk sekadar berdiri. Dan salat saja, tubuhnya terasa begitu berat. Di tengah kelemahannya, musibah lain kembali menghantam. Paspor utamanya, yang ia simpan dengan sangat hati-hati di brankas kamar hotel, raib begitu saja. Ini adalah puncaknya. Tanpa paspor, Irfan terjebak di tanah suci. Ia tidak bisa pulang, tidak bisa pergi kemana-mana. Petugas hotel dan polisi setempat sudah ia panggil. Laporan sudah dibuat, namun tidak ada jejak, tidak ada petunjuk, tidak ada saksi. Brankas tidak dirusak,
Pintu kamar terkunci rapat, seolah-olah paspor itu menguap begitu saja. Keputusasaan membanjiri dirinya. Ia mencoba menghubungi kedutaan besar, namun prosesnya rumit dan memakan waktu lama. Malam-malam Irfan kini dipenuhi mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu melihat wajah kakek tua yang ia tendang di dekat Ka'bah. Wajah kakek itu tidak marah, tidak sedih, melainkan tatapan yang sama persis seperti saat insiden itu terjadi, tatapan dalam, penuh ketenangan, namun juga penuh makna yang menggetarkan jiwa. Dalam mimpi itu, kakek tersebut tidak berbicara, hanya terus menatapnya, seolah-olah itu adalah sebuah teguran tanpa kata. Irfan terbangun dengan jantung berdebar kencang, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan wajah kakek itu selalu muncul, menghantuinya. Rombongan hajinya kini sudah meninggalkannya. Mereka harus melanjutkan perjalanan ke Madinah. Sementara Irfan terpaksa tertinggal di Mekah. Ia merasa ditinggalkan, terisolasi dari dunia, dan sendirian. Tidak ada yang datang menjenguknya secara rutin. Telepon dari keluarganya di tanah air hanya menanyakan kondisinya sekilas, lalu kembali pada pertanyaan, kapan bisa pulang? Atau, apakah urusan paspor sudah beres? Tidak ada yang benar-benar memahami penderitaan yang ia alami. Irfan merasa semua orang menjauhinya. Bahkan, ketika ia mencoba meminta bantuan atau sekadar bercerita kepada beberapa jamaah lain yang masih ada di hotel, mereka tampak menghindar. Ada yang beralasan sibuk, ada yang berpura-pura tidak mendengarnya. Ia Yang dulu selalu menjadi pusat perhatian, kini menjadi sosok yang dihindari, seolah ada aura negatif yang menyelimutinya. Irfan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasakan apa itu kesendirian sejati. Terbaring lemah di kamarnya yang kini terasa begitu luas dan dingin, Irfan mulai merenung. Otaknya yang cerdas, yang selama ini hanya digunakan untuk perhitungan, bisnis dan strategi perusahaan, kini dipaksa berpikir tentang hal-hal di luar nalar. Ia mencoba mencari jawaban atas semua musibah yang menimpanya. Mengapa ini terjadi padanya? Mengapa semua barangnya hilang? Ia sakit tanpa sebab dan paspornya raib. Pikiran-pikiran itu berputar-putar di kepalanya, seperti badai yang tak kunjung reda. Pelan-pelan, seperti kilatan petir di tengah badai, bayangan insiden di dekat Ka'bah mulai muncul kembali. Tendangan kecil itu, wajah kakek yang tenang, namun penuh makna. Bisikan-bisikan jamaah lain. Apakah ini? Apakah semua ini adalah teguran, sebuah hukuman atas kesombongan dan keangkuhannya? Untuk pertama kalinya, Irfan merasa ketakutan. Ketakutan yang bukan karena kehilangan harta, melainkan ketakutan akan sesuatu yang spiritual, sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia mencoba mengingat kembali setiap perbuatan sombongnya, setiap kata merendahkan yang pernah ia lontarkan. Sikapnya di bandara, di pesawat, di hotel, di manasik, dan puncaknya, tendangan kepada kakek tua itu. Setiap kenangan pahit itu datang menghantamnya, seperti ombak raksasa, menghancurkan benteng kesombongan yang selama ini ia bangun. Air mata mulai menetes di pipinya yang kurus. Ini bukan air mata kesakitan fisik, melainkan air mata penyesalan. Air mata kesadaran akan betapa hinanya ia di mata Tuhan. Irfan telah mencapai titik terendah dalam hidupnya. Sebuah titik di mana ia harus memilih, terus larut dalam kesombongan atau berbalik, mencari cahaya penebusan. Penderitaan ini, tanpa ia sadari, adalah awal dari sebuah transformasi besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Penderitaan yang tak berkesudahan telah mengikis habis benteng kesombongan Irfan. Terbaring lemah di ranjang hotelnya, ia menatap langit-langit dengan tatapan kosong, namun pikirannya kini tidak lagi dipenuhi oleh urusan duniawi. Yang ada hanyalah pertanyaan-pertanyaan eksistensial tentang hidupnya, tentang perbuatannya, dan tentang takdir yang kini menimpanya. Demamnya tak turun, tubuhnya kian kurus, dan sisa-sisa kemewahan yang ia nikmati di awal perjalanan kini terasa hambar.
bahkan menjijikkan. Ia merindukan rumah, merindukan keluarganya, namun ia terjebak. Seolah-olah sebuah rantai tak terlihat mengikatnya di tanah suci ini. Satu-satunya hal yang terus-menerus muncul dalam benaknya adalah wajah kakek tua yang ia tendang. Tatapan mata kakek itu yang tenang namun menusuk, kini menjadi satu-satunya petunjuk di tengah kegelapan yang melingkupinya. Irfan mulai menghubungkan titik-titik, kehilangan barang-barang, sakit misterius, raibnya paspor, mimpi buruk yang menghantui semuanya terjadi setelah insiden di dekat Ka'bah. Mungkinkah ini semua adalah balasan? Mungkinkah kakek itu bukan orang biasa? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar, memaksanya untuk mengakui sesuatu yang selama ini ia tolak. Ia telah melakukan kesalahan besar di tengah malam yang sunyi. Irfan memaksakan diri bangkit dari tempat tidur. Langkahnya gontai. Tubuhnya masih lemah, namun ada dorongan kuat di dalam hatinya yang memaksanya bergerak. Ia tidak tahu harus kemana atau apa yang harus ia lakukan. Namun ia harus mencari jawaban. Ia harus mencari kakek itu. Jika semua musibah ini berkaitan dengannya, maka kakek itulah kunci dari penderitaannya. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia mengenakan pakaian ihramnya yang lusuh. Tak lagi peduli dengan penampilannya yang berantakan, ia berjalan tertiti-titi menuju Masjidil Haram. Keramaian yang dulu ia benci, kini terasa seperti sesuatu yang ia butuhkan. Sebuah tanda kehidupan di tengah kesendiriannya. Ia memasuki masjid. Matanya menyapu setiap sudut, mencari-cari sosok kakek itu di antara jutaan jamaah. Ia berjalan perlahan mengelilingi Ka'bah, tempat di mana insiden itu terjadi, berharap bisa menemukan petunjuk. Ia bertanya kepada beberapa jamaah yang ia temui, "Apakah Anda pernah melihat seorang kakek tua, tingginya sekitar ini, rambutnya putih, sering berdoa di dekat Ka'bah dengan sangat khusyuk?" Namun, jawaban yang ia dapatkan selalu sama. Tidak ada yang tahu, atau mereka hanya menggelengkan kepala. Despair mulai menyelimuti hatinya lagi. Bagaimana mungkin ia bisa menemukan seseorang di tengah lautan manusia ini? Ia duduk di salah satu tiang masjid, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdoa dengan tulus. Doa untuk kekayaan, bukan doa untuk kesuksesan, melainkan doa pengampunan dan petunjuk. Ia mengakui segala kesombongannya, segala keangkuhannya, segala perbuatan buruknya. Air mata penyesalan mengalir deras di pipinya. Inilah titik balik yang sesungguhnya. Ia tidak lagi peduli pada gengsi atau pencitraan. Ia hanya ingin dimaafkan. Ia ingin penderitaannya berakhir, dan ia ingin menemukan kedamaian. Beberapa jam berlalu. Irfan terus mencari tanpa hasil. Tubuhnya semakin lelah. Namun ia tak mau menyerah. Ia tahu, inilah satu-satunya harapannya. Jika ia tidak menemukan kakek itu, ia mungkin akan terjebak dalam pusaran penderitaan ini selamanya. Ia bahkan mulai berpikir, jika ia bertemu kakek itu, ia akan bersujud di kakinya, memohon ampun, dan menerima konsekuensi apapun yang akan diberikan. Ego yang dulu menggunung kini telah runtuh menjadi debu. Pagi menjelang, fajar menyingsing di ufuk timur, memancarkan cahaya keemasan ke seluruh kota Mekkah. Irfan masih berada di dalam Masjidil Haram. Tubuhnya gemetar karena kelelahan dan demam, namun matanya tetap waspada. Ia terus memindai setiap wajah, setiap silut, setiap gerakan, berharap menemukan sosok yang menghantui mimpinya. Tekadnya membaja. Meskipun harapan mulai menipis, ia tahu, mungkin ini adalah ujian terakhir baginya. Sebuah ujian yang akan menentukan, apakah ia layak mendapatkan kesempatan kedua, ataukah ia harus menanggung akibat dari kesombongannya. Di tengah keramaian subuh itu, di antara lautan putih ihram, Irfan terus mencari, dengan sebersit harapan, yang kini menjadi satu-satunya pegangan hidupnya. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang mempersiapkan pertemuan yang mengubah segalanya, jauh di luar dugaan. Sebuah pertemuan yang akan membuka tirai rahasia di balik semua musibah yang ia alami. Irfan terus mencari. Siang berganti malam,
Malam kembali ke pagi, tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, dan setiap langkah terasa begitu berat. Ia sudah menjelajahi setiap sudut Masjidil Haram, bertanya kepada siapa saja yang ia temui, namun hasilnya nihil. Keputusasaan mulai merangkak naik, mengancam untuk menelannya bulat-bulat. Ia duduk di salah satu pilar marmer masjid, lemas, kepalanya tertunduk di antara lututnya. Ia merasa Tuhan telah meninggalkannya. Atau mungkin, ia memang tidak pantas untuk diampuni. Tiba-tiba, sebuah suara lembut memanggil namanya. Irfan! Irfan terkesiap. Ia mendongak, dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Di hadapannya, berdiri sosok yang selama ini ia cari. Sosok yang menghantui mimpi-mimpinya. Sosok yang menjadi pusat dari semua musibah yang menimpanya. Sang kakek. Kakek itu tampak sama persis seperti saat Irfan menendangnya. Bahkan sorot matanya pun masih sama. Tenang, namun penuh makna. Tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, hanya keteduhan yang tak terhingga. Irfan tidak bisa berkata-kata. Air mata langsung membanjiri pipinya, mengalir deras membasahi ihramnya yang lusuh. Ini bukan lagi air mata kesakitan fisik melainkan air mata penyesalan yang membuncah dari relung jiwanya. Tanpa ragu, tanpa sedikit pun rasa malu, Irfan bersujud di kaki sang kakek. Ia memegang erat ujung kain ihram kakek itu, dan terisak-isak. "Maafkan saya, kek. Maafkan saya mohon ampun." Ucapnya terbata-bata. Suaranya tercekat oleh tangis. "Saya tahu saya salah. Saya sombong, angkuh, dan tidak tahu diri. Saya mendapatkan semua ini. Maafkan saya, kek. Ampuni saya." Kakek itu diam, membiarkan Irfan mencurahkan seluruh penyesalannya. Setelah beberapa saat, kakek itu menyentuh kepala Irfan dengan lembut. "Bangunlah, nak. Jangan bersujud kepada selain Allah." Irfan bangkit, namun ia tetap menunduk, tidak berani menatap wajah sang kakek. "Saya tidak tahu harus berbuat apa, kek. Saya benar-benar tersesat. Semua yang saya miliki hilang. Saya sakit, dan saya tidak bisa pulang. Ini pasti hukuman atas perbuatan saya." Kakek itu tersenyum tipis. "Apa yang menimpamu ini memang sebuah teguran, nak. Teguran dari Allah melalui hamba-Nya yang lemah ini." "Melalui hamba-Nya yang lemah?" Irfan mengulang dengan bingung. "Siapakah sebenarnya kakek?" Kakek itu menatap Irfan dengan penuh kasih. "Nama saya Abdul Rahman. Aku adalah hamba Allah yang biasa, sama seperti dirimu. Namun, ada amanah yang Allah titipkan kepadaku untuk menjaga kehormatan Baitullah. Dan, ketika seorang hambanya berbuat angkuh di hadapan Rumania yang suci, dia akan menegurnya. Terkadang, teguran itu datang melalui perantara." Irfan terkesiap. Sebuah kenyataan pahit, namun melegakan menghantamnya. Kakek ini, kakek yang ia tendang, ternyata adalah seorang wali Allah. Seseorang yang memiliki kedekatan luar biasa dengan Tuhan. Seseorang yang doanya diijabah, dan sentuhannya membawa keberkahan. Irfan merasa semakin hina. Ia telah menendang seorang kekasih Allah. "Tatap mataku, nak," pinta kakek. Irfan mengangkat wajahnya yang sembab, menatap mata kakek itu. Kali ini, ia melihat cahaya yang lebih jelas. Sebuah cahaya yang meneduhkan jiwa. Bukan lagi kilatan misterius yang dulu membuatnya bergidik. Allah Maha Pengampun, nak. Dia selalu memberi kesempatan kepada hamba-Nya yang bertaubat dengan tulus. Kau telah menyadari kesalahanmu, dan itu adalah langkah awal yang paling penting. Irfan tidak bisa menahan tangisnya lagi. "Tapi, bagaimana dengan semua musibah ini, kek? Apakah saya bisa kembali seperti dulu?" Kakek Abdul Rahman mengangguk. "Tentu, nak. Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya terpuruk jika ia telah kembali ke jalan yang benar. Semua yang kau alami adalah karunia membersihkan hatimu dari karat kesombongan. Aku akan memberimu kesempatan kedua, Irfan. Tapi, ada satu syarat." Jantung Irfan berdebar. "Apapun itu, kek, saya akan lakukan. Apapun." Syaratnya adalah, kakek Abdul Rahman berkata dengan suara pelan namun penuh ketegasan, "Setelah kau kembali ke tanah air,
Kau harus mendedikasikan sisa hidupmu untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung di sekitarmu. Mereka yang kau pandang rendah, mereka yang kau abaikan, mereka yang membutuhkan uluran tangan. Gunakan hartamu, ilmumu, dan tenagamu untuk kebaikan mereka. Jadilah penolong bagi sesama. Jangan lagi hidup hanya untuk dirimu sendiri dan kesombonganmu. Bisakah kau melakukan itu? Irfan tidak berpikir dua kali. Saya bersumpah, Kek. Saya akan lakukan. Saya akan berubah. Saya akan mendedikasikan hidup saya untuk membantu sesama. Kocek. Abdul Rahman tersenyum. Senyum yang sangat menenangkan. Baiklah Irfan, aku percaya padamu. Sekarang, pergilah ke tempat di mana kau kehilangan paspormu. Kau akan menemukannya di sana, dan penyakitmu akan berangsur sembuh. Tapi ingat, ini bukan akhir dari ujianmu. Ini adalah awal dari perjalanan penebusan sejatimu. Sesaat kemudian, kakek Abdul Rahman berbalik dan berjalan perlahan, menghilang di tengah keramaian jamaah. Irfan berdiri terpaku, tidak bisa bergerak. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi. Namun ia tahu ini adalah kenyataan. Dengan sisa-sisa tenaga yang entah dari mana datangnya, ia bergegas kembali ke hotel. Benar saja, di tempat ia terakhir kali mencari paspornya di bawah tumpukan sajadah, ia menemukan paspornya tergeletak begitu saja, seolah tidak pernah hilang. Tubuhnya yang lemah perlahan mulai merasakan energi baru. Sakit kepalanya mereda, dan muainya menghilang. Cahaya penebusan telah menyinari hatinya, membuka jalan bagi Irfan untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Setelah menemukan paspornya dan merasakan pulihnya kesehatan secara ajaib, Irfan segera mengurus kepulangannya ke tanah air. Pulang terasa sangat berbeda. Jika dulu ia merasa angkuh dan mengeluhkan setiap detail kecil, kini ia dipenuhi rasa syukur. Ia menatap wajah-wajah jamaah lain dengan pandangan yang tulus, melihat mereka bukan lagi sebagai penghalang, melainkan sebagai sesama hamba Allah yang berjuang dalam perjalanan spiritual. Ia bahkan sempat membantu seorang ibu tua mengangkat tasnya dan berbincang ramah dengan beberapa jamaah lain, berbagi pengalaman tanpa sedikit pun kesombongan. Begitu menginjakan kaki di tanah air, Irfan disambut oleh keluarganya dengan haru. Mereka terkejut melihat perubahan drastis pada penampilan. Irfan yang dulu selalu rapi dan berwajah tegang, kini tampak lebih tenang. Meskipun tubuhnya masih kurus, ia tidak lagi membicarakan kesuksesan atau gengsinya. Yang ia ceritakan hanyalah pengalaman spiritualnya, pelajaran hidup yang ia dapatkan, dan janji yang telah ia ikrarkan kepada kakek Abdul Rahman. Keluarganya, meskipun bingung, merasa lega melihat Irfan yang baru ini. Tak butuh waktu lama bagi Irfan untuk membuktikan janjinya. Ia tidak kembali ke kantor untuk memamerkan gelar hajinya atau mengejar keuntungan. Sebaliknya, ia segera mengambil cuti panjang dan mulai mencari tahu tentang berbagai yayasan sosial dan panti asuhan di kota itu. Ia mendonasikan sebagian besar hartanya, bukan hanya uang, tetapi juga aset berharga yang dulu ia kumpulkan demi gengsi. Ia menjual mobil mewah dan apartemennya yang mahal, lalu menyumbangkan hasilnya untuk membangun sebuah panti asuhan megah yang ia beri nama Rumah Asa. Dengan sisa hartanya, ia mendirikan sebuah pusat pelatihan keterampilan gratis bagi pemuda putus sekolah dan ibu-ibu rumah tangga kurang mampu. Ia turun langsung mengajar, berbagi ilmu dan pengalamannya dalam manajemen dan bisnis. Irfan yang dulu enggan berinteraksi dengan orang-orang yang ia anggap inferior, kini dengan sabar membimbing mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memberikan semangat. Ia tidak lagi memandang mereka dengan sinis, melainkan dengan empati dan keinginan tulus untuk membantu mereka bangkit. Setiap hari, Irfan menghabiskan waktunya di Rumah Asa, bermain dengan anak-anak yatim, mengajari mereka membaca Al-Quran, dan memberikan motivasi. Ia juga aktif dalam program-program sosial lainnya, seperti membagikan makanan kepada fakir, miskin, membantu korban bencana alam, dan mendirikan klinik kesehatan gratis di daerah terpencil. Ia tidak peduli jika tangannya kotor,
atau badannya lelah. Kebahagiaan yang ia rasakan jauh lebih besar dari semua kesenangan duniawi yang pernah ia kejar. Perubahan pada diri Irfan sangat drastis dan nyata. Dari seorang pemuda sombong dan angkuh, ia bertransformasi menjadi sosok yang rendah hati, dermawan, dan penuh kasih sayang. Wajahnya selalu memancarkan ketenangan dan senyum tulus. Kata-kata merendahkan tak pernah lagi keluar dari bibirnya. Ia belajar mendengarkan, belajar empati, dan belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang ia miliki, melainkan seberapa banyak ia bisa memberi kepada orang lain. Teman-teman dan kolega bisnisnya dulu terheran-heran. Ada yang mengira ia gila, ada pula yang mencibir dan mengatakan ia hanya mencari sensasi. Namun, Irfan tidak peduli. Ia tidak lagi mencari pengakuan dari manusia, melainkan dari Tuhan. Ia tahu, setiap tindakan baik yang ia lakukan adalah bagian dari penebusan janji yang ia ikrarkan di bawah naungan Ka'bah. Beberapa tahun kemudian, Irfan dikenal sebagai seorang filantropis yang sangat dihormati. Ia masih seorang pebisnis, namun kini ia mengelola bisnisnya dengan etika dan tujuan yang berbeda. Keuntungannya sebagian besar dialokasikan untuk kegiatan sosialnya. Ia juga menjadi seorang penceramah motivasi, berbagi kisahnya tentang transformasi dan pentingnya kerendahan hati. Setiap kali ia bercerita, ia selalu menyebutkan sosok kakek Abdul Rahman dan pelajaran berharga yang ia dapatkan di tanah suci. Irfan tidak lagi mengejar harta atau kemewahan. Hidupnya kini penuh makna dan kebahagiaan. Ia menyadari bahwa kemewahan sejati bukanlah pada harta yang menumpuk, melainkan pada hati yang bersih dan jiwa yang bermanfaat bagi sesama. Ia menemukan kedamaian dalam memberi, kekuatan dalam kerendahan hati, dan kebahagiaan dalam pengabdian. Kisah Irfan menjadi bukti nyata bahwa Allah selalu memberi kesempatan kedua bagi hamba-Nya yang bersedia bertaubat dan mengubah diri. Dan sombongnya di dekat Ka'bah, yang dulu terasa seperti sebuah kejahatan kecil, ternyata adalah awal dari sebuah perjalanan spiritual yang mengubahnya dari seorang angkuh menjadi hamba yang dicintainya, menemukan tujuan hidup sejati dalam bayangan Baitullah yang agung.